Shalom, selamat malam saudara-saudara. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah renungan malam yang berjudul Ketabahan dan Harapan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, sebelum kami beristirahat malam ini, izinkan kami mendengarkan renungan ini supaya kami boleh lebih setia, lebih kuat iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, ayat renungan kita pada malam ini diambil dari Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apakah masalah wanita tersebut yang sebenarnya sehingga ia dihadapkan ke pengadilan? Tidak seorang yang tahu. Mungkin masalah tanah. Itu sering terjadi pada saat itu karena tanda batas sering berpindah pada malam hari yang menyebabkan orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah. Hakim itu tidak mempunyai dasar untuk menolongnya. Ia bukan seorang berpengaruh. Ia tidak menyodorkan sogok. Jadi permohonannya tidak dipedulikan. Lalu ia mengurus masalah-masalah lain. Tetapi ia datang kembali berulang-ulang, menunggu kesempatan bersama orang-orang yang minta pertolongannya. Akhirnya ia mengalah, lalu mendengar kasusnya. Yesus mengatakan bahwa hakim itu mengatakan, kedatangannya yang terus-menerus melelahkan aku. Kata asal di dalam bahasa Yunani memberi pengertian bahwa ia takut kalau reputasinya rusak. Pengaduannya mungkin akan membuatnya bermata gelap. Dengan kata lain, kekuasaannya akan lemah. Oleh berdiri saja, Andre, ia memegang tangannya untuk meminta keadilan. Alkitab menjelaskan bahwa hakim yang tidak adil itu bukanlah mengibaratkan Allah, tetapi justru sebaliknya. Yesus menggambarkan Allah sebagai kebalikan sifat hakim tersebut. Cerita ini mempunyai dua sisi yang penting. Ketabahan wanita itu, sekalipun ia tidak diperhatikan dan diremehkan. Kedua, jaminan Allah untuk melepaskan anak-anaknya. Kisah itu muncul segera setelah Yesus membicarakan kelambatan kedatangannya yang kedua kali dan reaksi orang terhadap kelambatan tersebut. Sebagian orang akan mengatakan, "Tengok, ia ada di sana. Tengok, ia ada di sini." Dengan kata lain, mereka akan menawarkan penyelesaian manusia terhadap janji Allah. Banyak pendeta dewasa ini yang melihat kedatangan Kristus itu dalam hidup moral atau dengan meningkatkan keadaan sosial. Yang lain melakukan hal yang keterlaluan yang lain dalam soal makan, minum, menikah, serta mengumpulkan harta, seolah-olah anak manusia itu sama sekali tidak akan datang. Harapan mereka pun putus. Ketetapan hati janda itu menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan menguatkan hati kita karena pengabdiannya bagi kita. Harapan yang tetap tidak mengejar-ngejar pimpinan yang salah dan tidak pula santai pada waktu yang senang. Harapan mengenal Allah dengan benar. Ia mau bertindak untuk menebus umatnya. Kekhawatiran Yesus yang besar ialah kalau kita akan meninggalkan Dia dan kerajaannya karena hilang kepercayaan dan harapan. Hiduplah bagi Tuhan yang mau mendengar saudara pada zaman ini. Ia tidak pernah melupakan, melalaikan, meninggalkan anaknya yang beriman. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan.
Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Bacaan ini diambil dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 122. Demikian renungan malam ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengar renungan malam ini. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berpegang teguh, bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang selalu yakin kepada janji-janji Tuhan, dan bersyukur untuk semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.